Di video kali ini kita akan belajar lagi nih tentang structure ya, TOEFL structure. Strategi yang kedua yaitu apa? Be careful of objects of prepositions. Nah, di video kali ini kita sebenarnya belajar tentang bagaimana cara kita mengenali subjek, karena object of preposition ini ya sesuai dengan judulnya itu kerap kali membingungkan kita ketika kita melihat soal nih. Kita berpikir bahwa kayaknya soalnya ini udah ada subjeknya. Oh, terus kenapa ada subjek lagi? Jadi kayak double subjek dan kita buru-buru menyalahkan kalimat tersebut kayak gitu. Nah, di sini kita perlu belajar skill yang kedua ini, be careful of objects of prepositions. Nah, apa yang disebut dengan object of preposition? Kalau misalkan aku kasih contoh, yaitu after, misalnya nih, after his exam, Tom, misalnya nih, Tom will take a trip by boat. Nah, jika ada kalimat kayak gini, kalian menganalisis kayak after his exams. Oke, his exams, mungkin kalian berpikir his exams adalah subjeknya. Terus kalian ketemu lagi ada Tom. Loh, ini double subject. Kita tahu bahwa dalam satu kalimat itu cuman boleh ada satu subjek atau satu verb kalau dia satu kalimat kayak gitu. Nah, berarti kalian langsung bikin ini itu incorrect. Nah, sebenarnya disinilah perlu yang namanya pengetahuan tentang object of prepositions. Prepositions ataupun preposisi dalam bahasa Indonesia itu adalah kata depan. Kata depan tuh ada banyak ya. Nah, after itu adalah salah satu dari prepositions. Nah, his exams di sini yang datang setelah after ataupun yang datang setelah kata depan ini merupakan object of preposisi, objek dari kata depan. Karenanya his exams itu kalau sebelumnya dia ada prepositions, dia tuh batal jadi subjek kayak gitu. Subjeknya mana? Tom doang nih subjeknya ini. Ini verbnya, dan maka kalimat ini menjadi benar kayak gitu. After his exam ini apa? Itu hanya ya frasa, object of prepositions kayak gitu. Nah, kalian mungkin bertanya, kalau gitu dis apa-apa aja yang termasuk preposisi? Di sini aku kasih sebagian. Lebih lengkapnya kalian bisa googling itu, kalian cari preposisi itu bakalan muncul semua karena memang dia ada banyak kayak gitu. Nah, apa-apa aja sih sebenarnya yang termasuk dari prepositions? Pertama, itu ada ya ini yang tergolong ke dalam prepositions itu tuh ada on, by. Nah, by boat ini juga boatnya ini adalah objek dari preposisi. By ini adalah prepositions kayak gitu. On, by. Kemudian apa lagi? Of, to, behind. Behind. Kemudian to, in, at, dan lain-lain ya. Nah, ini kira-kira. Nah, kalau dia berikutnya, nah, diikuti oleh apa-apa aja, noun, pronoun. His exams ini adalah noun, tapi apa? Pronoun dia. Jadi lebih ke kepunyaan kayak gitu. Terus pronoun jiran. Jiran ini adalah kata kerja yang menggunakan ing, misalkan going ya. Kemudian cooking misalnya, jiran itu termasuk ke dalam jiran. Kemudian atau non clause. Nah, kita belum belajar tentang klausa, tapi ini kalian tidak tahu dulu. Kalau kalian punya template kayak gini, ya prepositions ditambah dengan terserah apakah dia noun, pronoun, jiran ataupun non clause, maka yang harus kalian tahu bahwa ya kalau kalian ketemu template seperti ini, yang di sini, yang bagian sini nih,
Ini namanya object of prepositions. Object of preposition. Dia itu yang paling penting adalah bukan subjek. Template-nya kayak gitu nih. Oke. Sekarang kita lihat nih contoh soalnya nih. Di sini aku punya contoh soal singkat aja ya. With his friend bla 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 found the movie theater. Nah, kalau misalkan kalian belum belajar tentang skill yang kedua ini, kalian akan mengira bahwa with his friend. His friend, oke. Dia ini karena pronoun ya. Berarti dia subjek kayak gitu. Padahal sebenarnya with his friend ini bukan subjek. Dia object of preposition. Lihat nih, with adalah salah satu jenis dari preposisi. With. His friend berarti dia pronoun. Maka dia akan masuk ke dalam template yang kita belajar ini. Berarti dia batal jadi subjek gitu. Di sini ada verbnya. Kalau gitu soal ini perlu apa? Soal ini perlu subjek kayak gitu. Tinggal kita cari aja di pilihan mana yang subjek. Has, he, later, when. Kita udah tahu bakalan jawabannya he, karena he itu adalah noun. Maka yang lain has itu kata kerja, later itu nanti, when itu bukan, itu konektor, later itu juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat adalah he. Oke, sekarang kalau kalian sudah mengerti, di sini aku ingin kasih soal. Nah, soalnya ini kita tuh menganalisis apakah benar atau salah. Jadi kalau salah itu incorrect, kalau benar itu correct, kalian kasih keterangan aja kayak gitu di kalimatnya. Ini berdasarkan teori yang udah kita pelajarin di skill yang ini kayak gitu. Apa yang harus kalian lakukan dalam soal ini? Yang pertama, kita tuh menganalisa mana subjek dan mana verbnya. Kalau lengkap, oke, dia benar. Sekaligus kita tuh juga menandai yang mana object of prepositions. Kan kita kan belajar nih objek dari kata depan, maka kita harus melingkarin nih mana yang menjadi objek preposisinya biar kalian lebih aware, lebih tahu oh ini tuh object of preposition ternyata kayak gitu ya. Jadi analisa dulu mana subjek, mana verbnya, kemudian cari yang mana object of prepositionnya. Dari setelah kalian analisa itu tentukan bahwa kalimat ini incorrect atau correct. Oke. Kalian bisa pause videonya. Nah, kalau sudah kita bahas sama-sama, kita lihat yang ini. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Kita lihat, the interviews. Of course, ini adalah subjeknya kan? Ya dong. Nah, by radio broadcaster were carried. Oke, ini adalah verbnya, were carried. Oke, were carried. Itu adalah bentuk dari pasif karena ya were ini kata bantu to be ketemu dengan verb ketiga dan ini dalam keadaan masa lampau ya, masa lalu, maka ini disebut dengan pasif. Jadi intinya were carried itu dibawa kayak gitu, dibawa. Jadi di atau ter kalau misalkan tempat dari kalimat pasif jika diartikan. Nah, kemudian kita lihat di sini. Oh, oke, subjek sama verb, maka ini kalimatnya udah benar. Oke. Tinggal kita cari di mana nih object of prepositionnya. Pertama, by. By ini adalah salah satu dari kata depan. Oh, oke. By radio broadcaster ini adalah object of prepositionsnya. By the stations juga by adalah kata depan, maka di depannya nih ya setelah by maka udah pasti dia objek dari prepositionsnya kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. In the last possible moment before takeoff, took his seat in the airplane. Nah, kalian bisa cek ya kira-kira yang mana nih yang menjadi subjek dan mana yang menjadi verbnya. Oke, kalau sudah kita cek lagi, kita analisa bersama-sama. In the last possible moment. Nah, ini adalah kata depan ya, prepositions. Berarti yang the last possible moment ini bukanlah merupakan subjek. Ini adalah apa? Object of prepositions. Jadi kita ganti aja warna merah. Berarti ini bukan subjek, tapi ini merupakan object of prepositions. Di sini kita menemukan lagi ada before. Kita tahu before itu adalah kata depan. Maka take off ini juga bukan apa?
juga bukan subjek. Dia adalah object of preposition juga. Kita udah dapat nih. Took, ya, took yang ada di sini, ya, took yang ada di sini, ini adalah verb. Kemudian in the airplane, di sini kita lihat juga merupakan in adalah objek, preposisi, dan the airplane adalah object of preposition. Di sini kita tidak menemukan Tidak menemukan subjek sama sekali. Maka jawabannya adalah incorrect karena di sini adalah missing subject. Subjeknya nggak ada, cuma ada verbnya doang. Sisanya adalah ya object of preposition kayak gitu. Kalau misalkan kita mau benerin gimana? Ya mungkin in the last possible moment before take off kita bisa benerin seperti he took. Nah, he took his seat bla bla bla. Jadi in the last possible moment before take off he took his seat. Nah, kayak gitu. Jadi tambahkan he sebelum took kayak gitu. Oke? Yang ketiga, at the neighborhood flower shop. Nah, ini lagi adalah object of preposition. Oke, kita udah merahin ya. Flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. Nah, kita lihat. In quantities ini bukan. Nah, flowers di sini adalah subjeknya. Nah, can be delivered. Nah, ini adalah verbnya. Berarti kalimat ini udah punya satu subjek dan satu verb dan cuma ada satu kalimat, maka ini adalah correct jawabannya. Kalimat ini menjadi benar kayak gitu. Nah, kita tandain lagi yang mana nih? Yang object of prepositionnya. Nah, kita lihat aja mana preposisinya. In. Oke, dari in quantities, baru lagi of a dozen lagi ini. Ya, or of a dozen ini satu paket. Ya udah kayak gitu ya. Yang merah-merah ini adalah object of prepositionnya sesuai dengan tema yang kita pelajarin hari ini. Oke, yang keempat sekarang. The progressive reading methods at the school are given credit for the improved test scores. Oke, the progressive reading methods. Nah, it can be subject. Nah, jadi ini adalah subjeknya. Kemudian at this school ini bukan, ya, karena at itu adalah preposition, salah satu dari preposition. This school berarti bukan subjek kayak gitu ya. Berarti ini adalah object of preposition. Are given. Nah, are given ini merupakan verbnya. Credit for the improved test. Oke, ini ada satu subjek dan satu verb, maka ini menjadi correct. Oke, yang kelima. For the last 3 years at various hospitals in the county has been practicing medicine. Alright. Oke, for the last 3 years. For itu adalah salah satu ya prepositions. Maka for the last 3 years ini adalah bukan subjek melainkan object of preposition ya. The last 3 years-nya. Nah, at kita udah tahu sama-sama bahwa ini merupakan apa? Kata depan. Berarti ini juga bukan. Yang kita merahin berarti ini bukan subjek. Oke. In the county sama in. Ini adalah preposition. Berarti ini juga bukan. Nah, tiba-tiba kita ketemu dengan has been practicing medicine. Langsung has been practicing. Practicing ini, has been practicing ini merupakan verbnya. Nah, subjeknya mana? Gak ada kan? Maka kalimat ini menjadi incorrect. Kayak gitu. Kalau misalkan kita mau benerin kayak gimana, Dis? Nah, for the last 3 years at the various hospitals in the county, misalkan Mr. Yudis misalnya, asik. Mr. Yudis has been practicing bla bla bla. Jadi kita karena missing subject, kita tinggal menambahkan subjeknya aja kayak gitu ya. Nah, terserah subjeknya apa. Kalau di sini aku pakai Mr. Yudis kayak gitu. Oke. Nah, yang keenam sekarang kita lanjut. Nah, in the past. Alright.
career in politics was not considered acceptable in some circles. Okay. In the past, in dan the past ini bukan subjek. Okay. A career in politics. Nah, a career di sini, a career-nya doang, ini bisa menjadi subjek, of course. Ya. Kemudian sekarang in politics. Nah, in politics juga ini adalah objek dari preposition. Politicsnya ya, yang objek dari preposition. Was not considered. Nah, was. Nah, di sini kita tahu ini adalah verbnya. Okay. Acceptable in some circles. Right. Ini juga bukan, karena ini merupakan kata kerja. Berarti di sini kita lingkarin lagi. Subjek ada, verb ada, ya udah, tidak perlu khawatir karena ini adalah benar. Oke. Nomor 7. Nah, mungkin ini yang sedikit agak membingungkan ya kali ya. Nah, shopping in the downtown area of the city, it has improved a lot in recent years. Nah, ini game kayak gimana? Oke. Kita bingung, kalau misalkan bingung, coba cek aja dulu verbnya. Oh, ada has improved. Nah, has improved ini adalah verbnya. Oke, ini adalah verbnya. Oke, sekarang tinggal kita tandain. In the downtown, ini bukan. In the downtown area, ini adalah object of preposition. Of the city juga bukan. Di sini kita menemukan it. Nah, it berarti ini subjeknya. Kayak gitu. Ini adalah subjeknya it. Terus apa lagi? In recent years juga bukan. Ya, ini adalah object of preposition lagi. Kita lihat di sini. Nah, shopping. Kita lihat nih. Kita tahu bahwa jiran. Nah, ini untuk tambahan dari kalian ya. Jiran ataupun kata kerja. Jadi sebenarnya shopping ini kan, shopping itu berdasar dari shop, belanja, ditambah ing. Jadi shopping. Nah, ini kita sebut dengan jiran. Nah, jiran ini bisa menjadi subjek kayak gitu. Oke. Kalau gitu ini karena dia di luar, of course dia langsung jadi subjek kayak gitu. Tapi di sini kita menemukan subjek lagi, it. Makanya ini menjadi incorrect kayak gitu. Double subject. Oke. Aku harap kalian paham. Nomor ke-8 nih. At the building. Oke, ada at, maka ini langsung kita merahin. Berarti ini bukan subjek. At the building site. Nah, the carpenters. Nah, the carpenters ini adalah subjeknya. Oke, ini subjeknya. With the most experience. With adalah prepositions. Maka ini kita lingkarin lagi. Were given the most intricate work. Were given ini adalah verbnya. Oke. Maka subjek ada, verb ada, maka nomor 8 correct. Oke. Gampang ya. Nomor 9. For the fever and headache took 2 aspirin tablets. Alright. For the fever. Oke, ini bukan. For the fever and the headache. Ini adalah satu paket nih. Tiba-tiba langsung kita ketemu took aja di sini kan, langsung verbnya aja, tapi subjeknya nggak ada, maka ini incorrect. Kalau kita mau benerin kayak gimana? Nah, bisa aja for the fever and headache. Misalnya gini, you this for the fever and headache, you this misalnya. Took to bla 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 kayak gitu ya, tambahin aja subjeknya, terserah siapa. Oke. Nah, yang terakhir nomor 10. The report with complete documentation was delivered at the conference. Alright, the report ini adalah subjeknya. With complete documentation, with adalah preposition, jadi ini bukan. Right, was delivered. Nah, ini adalah verbnya.
verbnya lagi. Kemudian yang terakhir di sini ada at the conference. Alright. Nggak ada yang salah sama kalimat ini karena subjeknya ada, verbnya ada, maka ini menjadi correct. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Di sini kalian udah belajar bagaimana kita mengenali subjek. Kalau misalkan ada noun, pronoun jiran ataupun non clause yang di sebelumnya ada preposition ataupun ada embel-embel gitu ya, maka dia batal menjadi subjek. Oke, sehingga kalian tidak bingung lagi ketika menganalisa soal. Oke?